Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera dalam keyakinan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama, minggu di mana kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sekaligus memperingati kedatangan Kristus yang pertama. Dan kiranya kita semua siap untuk menyongsong kedatangannya. Senang sekali kita berjumpa kembali saudara sekalian. Kita berjumpa di acara Renungan Pagi edisi 29 November 2022. Pagi ini bacaan kita dari 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat 2 hingga ayat yang ke-11, demikian bunyinya. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga adalah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Gestur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca, anak Bital. Dan yang keenam ialah Yitream dan Eglah, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa, dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu, katanya, "Kepala anjing dari Yehuda ke aku. Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Beersheba." Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takut kepadanya. Berpihak pada pilihan Tuhan. Saudara-saudaraku, kesadaran untuk selalu berpihak pada pilihan Allah merupakan hal yang terpenting yang harus selalu diasah dalam hidup kita. Meskipun kesadaran tersebut muncul belakangan, tidak ada kata terlambat bila diikuti. Upaya mewujudkan keberpihakan pada pilihan Allah dan kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, dalam teks yang kita baca pada pagi ini terlihat bahwa Tuhan makin memberkati keluarga Daud. Maka itu bukanlah suatu perkara besar yang dapat menyulut emosi Abner ketika dikatakan bahwa engkau sedang mendekati perempuan ayahku. Tetapi Isi-Boset menuduh Abner berusaha mengambil tahta Israel melalui tuduhan mengambil gundik ayahnya. Dan penghinaan yang sangat besar atas kesetiaan Abner membuat dia berniat menunjukkan kesetiaannya kepada orang lain, yaitu Daud. Dia membuktikan bahwa dia tidak berminat menggulingkan raja demi dirinya sendiri menjadi raja. Sampai sekarang Abner bertekad telah setia kepada Saul dan keluarganya serta segala sesuatu yang ada padanya. Dia mengikatkan dirinya untuk menyatakan bahwa keluarga Daud semakin kuat. Dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-5 dicatat mengenai anak-anak Daud. Catatan yang membuktikan bahwa Tuhan memberkati dan membuat semakin dikokohkannya keluarga Daud. Terlepas dari Daud yang memilih beberapa perempuan untuk dinikahi. Namun anak-anak itu menjadi bukti baginya bahwa Tuhan memberkati dia dan semakin mengokohkan keberadaannya. Amnon, anaknya yang sulung, dilahirkan di Hebron. Setelah dia, Daud mendapatkan 5 lagi anak laki-laki di sana. Tetapi lebih daripada itu, sekarang Tuhan mulai memindahkan seluruh Israel perlahan-lahan ke dalam kekuasaan tangan Daud melalui peristiwa-peristiwa yang diatur olehnya. Dalam ayat 6 mengisahkan pertengkaran Abner dan Isi-Boset. Pertengkaran yang lebih daripada
sekedar masalah kehidupan pribadi Abner. Ini adalah permulaan keretakan relasi antara Isi-Boset dan Abner bermula karena Abner mengganggu gundik raja, yang dianggap sama dengan menuntut hak untuk menjadi raja atau melakukan pengkhianatan kepada raja. Tuduhan ini memang sangat beralasan karena Abner memang memiliki pengaruh yang sangat besar. Di sisi lain, ini adalah jalan bagi Abner untuk memihak kepada Daud. Saudara sekalian, kesadarannya mulai muncul bahwa keberpihakannya kepada Isi-Boset selama ini adalah hal yang salah. Karena Isi-Boset bukan raja pilihan Tuhan. Meskipun Isi-Boset tidak menuduh dia memihak kepada Daud, namun Abner mengakui bahwa Daud adalah raja yang dipilih oleh Allah. Perubahan keberpihakan Abner kepada Daud semakin jelas ketika ia mengirim utusan kepada Daud. Kesediaannya untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan Daud, serta upayanya untuk mengumpulkan semua orang Israel agar mengadakan perjanjian dan mengakui Daud sebagai raja mereka. Sementara itu perjuangan Isi-Boset telah gagal. Meskipun ia masih hidup, bahkan sukunya sendiri yaitu suku Benyamin juga telah siap untuk mengangkat Daud menjadi raja mereka. Saudara sekalian, perubahan pilihan merupakan hal yang wajar dalam perjalanan hidup manusia. Namun, kepekaan dan kemampuan untuk mengenali dan memilih pilihan Allah atau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki merupakan proses yang perlu diasah terus-menerus. Sebab tidak begitu mudah untuk mengenali kehendak Allah dalam hidup kita. Apa yang kita klaim bahwa ini adalah kehendak Allah ternyata bukanlah demikian. Dan hal ini akan menolong orang menyadari kesalahannya dalam menentukan pilihan, mengubah pilihan kepada yang benar, dan selanjutnya mewujudkan keberpihakan kepada apa yang Tuhan pilih atau apa yang Tuhan kehendaki agar terjadilah apa yang menunjukkan atau apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama mengasah ketajaman dan kepekaan kita terhadap apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita lebih peka dan berpihak kepada apa yang Tuhan suka dan menjalaninya. Hanya dengan cara kita terhindar dari kesalahan berjalan di luar kehendak Tuhan, kita akan berjalan hidup tenang bersama dengannya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ada banyak pilihan yang kita buat. Ada banyak rencana-rencana kita. Ada banyak hal yang telah kita rancangkan untuk masa depan. Tetapi kenalilah apakah semua itu adalah yang dikehendaki Tuhan atau tidak. Hanya berjalan seturut dengan kehendak dan pimpinan Tuhanlah kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, yaitu kedamaian sejahteraan, kesukacitaan, dan berkat-berkat ilahi yang memenuhi kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur telah bangun di pagi ini, telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk mengenali pilihan-Mu, mengenali apa yang Engkau inginkan, dan mengenali apa yang harus kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Dan hidup dalamnya, berpihak kepadanya, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Tuhan ingin sekali kami mengetahuinya, supaya kami jangan salah langkah dan kami jangan salah jalan. Kami rindu Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, agar kami senantiasa menjadi berkat dan dimanapun kami berada. Kami berdoa kepadamu Bapa untuk pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Apapun situasi yang mereka sedang hadapi, Engkau yang Maha Tahu. Maka turunlah Engkau atas kehidupan umat-umat-Mu ini, supaya mereka menyaksikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dapat dipercaya. Kami doakan kepada mereka yang sedang bersedih, Tuhan hiburkanlah mereka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tapi biarlah Tuhan mengangkat jiwa mereka kepadamu, supaya mereka menemukan penghiburan di dalamnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sungguh sedang dalam kelemahan tubuh, yang menantikan pertolongan-Mu Bapa. Mereka hanya kuat dan tegak berdiri jikalau Engkau bersama dengan mereka. Engkau sembuhkan sakit penyakit mereka, sebab Engkau adalah dokter di atas segala dokter.
Supaya pada waktunya mereka semua juga bergirang oleh karena mereka tahu Tuhan selalu berpihak kepada mereka. Segenap kehidupan rumah tangga, anak-anak, pekerjaan dan karya bakti kami yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi pemandu jalan hidup kami dan kami menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan semuanya. Lalu dengar kami yang berdoa demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.